Assalamualaikum buat teman-teman semua. Ini video lanjutan yang kemarin ya, yang punya teman kita ini, yang dari Indramayu, yang bloknya cacat nih, cacatnya di dalam nih. Ini bloknya tuh mulus ya, seri Y3 ini tanpa tiang 29N01 01 apa 00 nih ya, 01. Baut-baut masih pada asli. Ini kalau padahal sayang ini bos, harus di porting. Ini kalau OS 100 segini ya teman-teman, OS 100 segini keadaan standar dar gini, baut-baut tuh belum ada bos-bosan, agak keras harganya, agak lumayan meskipun ini OS nya udah 100 juga. Cuman video ini kita bahas tentang lubang transfernya ini cacat. Ya teman-teman lihat ya, nah tuh somplak main transfer, sebelah sini main sama secondary transfernya juga somplak tuh. Jepret ini mau yang mana dulu nih? Mau ini sebabnya kenapa bisa somplak atau efeknya? Kita bahas efeknya dulu deh ya teman-teman ya, biar nggak terlalu lama nanti videonya. Ini kita bahas efeknya dulu kalau lubang transfer somplak begini ya. Nih ya teman-teman, efeknya nih kalau misalnya ente nemuin misalnya blok ente lubang main sama secondary transfernya cacat ke atas, ini saya jelasin efeknya nih. Di dua tak ada namanya, kalau bahasa kerennya ya, bahasa keren yang suka dipakai sama konten-konten kreator lain gitu, bahasa kerennya disebutnya blowdown. Ente kalau mau lebih lengkap apa artinya blowdown, searching aja di Google. Lubang transfer begini, cacat begini, ini ngasih efek yang udah pasti ya, yang udah pasti jelas. Blowdownnya jadi gazebo. Kenapa saya bilang jadi gak jelas? Maju enggak, mundur enggak, ya disebut standar enggak blowdownnya karena ini yang ngangkat, tapi disebut naik juga enggak karena ngangkatnya cuma sedikit. Jadi kita pakai bahasa singkat aja, gazebo lah blowdownnya. Nih efeknya nih. Ini kalau dua tak ya, ini biar teman-teman paham ya cara kerja dua tak. Kalau piston turun ke bawah, dari bawah dulu deh, dari TMB. Piston naik ke atas, tak. Karena dia piston naik ke atas, di sini vakum nih di ruangan crankcase. Tekanannya di bawah atmosfer. Karena tekanannya di bawah atmosfer, otomatis udara sama bensin masuk ke dalam. Nih, ke dalam. Syaratnya di sini terjadi kevakuman. Salah satu syaratnya lubang transfer harus ketutup semua. Nih lubang ini harus ketutup semua nih. Nih harus begini nih, baru terjadi kevakuman. Kalau masih di sini enggak, di sini dia belum vakum karena lubangnya masih open, masih kebuka. Di sininya kan masih colong, masih tembus. Jadi harus benar-benar ketutup. Nah tuh, karena di sininya baret dalam, jadi sedikit banyak ini ngasih efek ke kevakumannya sedikit agak telat. Tuh, ini kan harusnya segini nih, kalau misalnya dia nggak somplak segini. Karena ininya baret, naik dia sedikit, tak, baru bener-bener murni vakum gitu. Ngisap, masuk ya bahan bakar, ada ngumpul di bawah, dar, meledak, turun kan dia ke bawah, turun ke bawah, otomatis ini ditekan kan, tekanan yang di sini naik, yang tadinya vakum naik karena piston turun ke bawah, naik, turun. Nah normalnya ketika lubang transfer ini kebuka bareng, terus baru si bahan bakar ini lolos naik ke atas. Cuman karena ininya somplak, ya sama sebaliknya, harusnya belum kebuka, ini kan belum kebuka nih harusnya, karena ininya somplak, lolos dia ke atas naik, makanya disebutnya blowdownnya gazebo. Nih blowdown nih, blowdown itu sebenarnya kalau bahasa gampangnya langkah buang murni. Nih langkah buang murni nih, das ini kan pistonnya meledak, dar, turun ke bawah, terus expand, masih pembakaran kan dia expand, terus lanjut ini kebuka, turun kan ya kompresi, ngebuang sampai batas lubang transfer ini di sini. Nih blowdown nih, dari sini sampai sini disebutnya blowdown, atau bahasa gampangnya langkah buang murni lah. Ya karena ininya baret jadi gazebo.
tadi udah saya jelasin ya ke teman-teman ya, tuh efeknya kalau misalnya lubang itu baret. Sebenarnya saya mau jelasin lagi lebih detail, cuman takut entenya nanti puyeng sendiri nantinya. Tapi gambarannya seperti itu. Yang harusnya, jadi kalau yang harusnya belum kebuka gara-gara baret sudah kebuka, yang harusnya sudah ketutup gara-gara baret belum ketutup. Nah, efek begitu kalau misalnya lubang transfer baret. Sekarang ini efeknya gimana? Kalau buat motor ente ya, ini tergantung. Ente ambil dua tipe. Motornya buat apa? Kalau motor yang untuk harian, nggak usah pusing dengan hal-hal kayak gini. Nggak usah dibikin pusing, efeknya sedikit. Kalau untuk harian, ya. Untuk harian, untuk warawiri, pokoknya bicaranya lo motor buat harian, bukan buat race atau bukan motor nyender. Ngerti motor nyender? Motor yang hanya keluar untuk tarung, nyeting, balap. Nah, kalau untuk harian kayak gini nggak usah dibikin pusing, nggak ada masalah, biarin aja. Ya meskipun sesuai yang tadi yang saya jelasin ya, jadi agak sedikit kebuka duluan, agak sedikit telat ketutup karena kebaret, cuman nggak terlalu ngerugiin ente gitu, karena porsinya untuk motor harian. Cuman kalau untuk motor kompetisi ya, contoh blok ini mau dikorek buat bahan kompetisi, ada beberapa mekanik termasuk saya segen kalau ngorek blok dalam keadaan lubang transfernya udah cacat, udah naik ke atas. Jadi kalau misalnya ente buat harian mah nggak usah, tapi kalau untuk kompetisi ada beberapa mekanik termasuk saya segen kalau ngolah blok ini untuk dibuat kompetisi, karena lubang transfernya cacatnya naiknya ke atasnya agak banyak. Ini kalau diukur sekitar 2 atau sampai 3 mili, berarti standarnya 41. Berarti kalau di ujung coakannya ini kalau anggaplah dikurangin 3 mili lah, 41 jadi 38. Kalau misalnya dibikin rata gitu ya, transfer jadi 38. Ya kalau misalnya ente mau gitu, udah begini tanggung, pengen diratain aja silakan aja. Kalau saya sih nggak pernah ngelarang karena itu kan porsi mekanik masing-masing ya. Cuman kalau yang biasanya ya, yang saya temuin ya di lapangan, kalau misalnya mekanik kalau mau buat blok untuk kompetisi ya, buat race gitu, buat motor nyender gitu, ngelihat lubang transfer gini biasanya agak-agak sedikit segen. Mekanik itu lebih suka lubang transfer yang somplak ke atas dibanding lebih suka lubang exhaust yang agak somplak ke atas dibanding lubang transfer yang somplak ke atas. Kalau somplak ke atas mah dalam keadaan standar ya, cacat nih ke atas truk, ya kan nanti kan dibabat lagi ke atas, bisa dibentuk lagi. Kalau lubang transfer gini ngeri-ngeri sedap karena salah satu kuncinya 2 tak bukan hanya di exhaust doang ya, tapi di transfer juga. Ya segini ya teman-teman untuk video saat ini tentang masalah di lubang transfer agak somplak ini. Intinya mah kalau misalnya ente buat warawiri harian mah nggak usah dibikin pusing hal-hal kayak gini. Efeknya nggak terlalu ngerugiin banget, nggak terlalu besar gitu. Efeknya bahkan bisa dibilang nggak kerasa, emang cuman kagak enak dilihatnya doang. Ini karena sebabnya kancing biasanya. Pemasangan kancing, bukan karena kancingnya salah. Kalau misalnya kancingnya yang lepas habis sampai atas, ini mah bukan. Ini kan karena bloknya dari awal baru di quarter, habis baru di quarter nggak dibersihin dulu, nggak dibersihin. Waktu masang kancingnya nggak dibersihin juga karena masih pada tajam. Ya udah, ini tajam ketemu seher nggak dibersihin, nyangkut, somplak. Nanti deh kalau kan blok ini rencana nggak tahu ya, ini mau di quarter atau misalnya mau di akalin. Kalau misalnya mau di quarter, nanti saya buatin videonya tentang bagaimana tipnya ngadepin blok yang udah baru selesai di quarter. Terima kasih ya teman-teman atas waktunya.